Ayo. Tuh. 10 ya. Kenapa? Kenapa? Santri baru. Saya baru tahu aja. Ya, Dinggas yang belum ada. Sama dicatat namanya tuh yang hadir. Ya. Jadi dicari kalau tidak ada. 2 kali tidak ada, didatangi rumahnya. 3 kali tidak ada, dijemput. Insyaallah tidak lama ji, satu pertemuan. Kalau nahwu itu satu pertemuan 1 jam itu sakit sekali kepala. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Taib, sebelum kita mulai, sebagaimana yang telah berlalu bersama kita, baik di sini atau di sebagian ustadz yang lain, bahwasanya dalam belajar bahasa Arab itu ada 2 yang menjadi pondasinya, yaitu nahwu dan sharaf. Kalau nahwu itu cara membuat kalimat, cara membuat kalimat, susunan kalimat. Seperti kalau dalam kalimat kita mau cari siapa pelakunya di sini, ya kalau dalam bahasa Indonesia kan dari posisi itu bisa ketahuan. Misalnya Budi melihat Ali, pelakunya di sini siapa? Pelakunya pasti Budi. Tapi kapan kita balik ini? Kita balik Ali melihat Budi, otomatis pelakunya sekarang siapa? Ali. Jadi kalau dalam bahasa Arab dia bukan posisinya yang berubah, dia yang berubah adalah harakatnya. Kalau pelaku ada harakat khususnya, kalau objek yang dilihat ada harakat khususnya. Itu fungsinya nahwu dalam kalimat. Jadi sama seperti ayat wa kallamallahu Musa. Di sini disebutkan kallama, berbicara, ya berarti ada yang berbicara dan ada yang diajak berbicara. Fungsinya nahwu di sini akan ketahuan siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara. Dari harokat ketahuan. Kalau pelaku itu dia di dhammah. Di sini Allah lafzul jalalah di dhammah. Berarti yang berbicara di sini adalah Allah, sedangkan Nabi Musa adalah yang diajak berbicara. Itu fungsinya nahwu. Kalau sharaf itu cara membuat kata. Cara membuat kata.
Jadi cara membuatnya kata tersebut. Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia kita tahu mencuri. Nah, kalau pelakunya pencuri. Ya, kalau barangnya yang dicuri. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada juga. Ya, kalau mencuri saroko. Kalau pelakunya diubah ini saroko ke bentuk fa'ilun, jadilah sarikun. Kalau objeknya yang dicuri itu diubah ke bentuk maf'ulun, sehingga jadinya masrukun. Jadi ada wazan, ada timbangan, ada pola. Ya. Kalau sorof, makanya kebanyakannya itu menghafal. Kalau sorof, kebanyakannya apa? Menghafal. Tapi kalau nahwu, tinggal melihat harokat. Kalau nahwu itu cukup melihat harokat. Tapi pendahuluan di sini disebutkan oleh penulis, beliau memulai dengan memuji Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keluarga dan para sahabatnya. Kemudian beliau katakan ilmu nahwu itu ilmu yang mulia dan dia adalah wasilah. Jadi bukan tujuan. Jadi bukan apa? Tujuan. Jangan sampai dikira belajar nahwu kalau sudah berarti tamak nih. Enggak. Masih ada tujuannya. Ini jalannya ji. Ya, tempuh ini supaya bisa sampai di tujuannya. Tujuannya adalah pertama memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman apa? Yang benar. Itu fungsinya ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, membiasakan lisan dengan lisannya orang Arab, yang dengannya Al-Quran itu diturunkan. Sama halnya orang mengaji, kalau dia tidak biasa baca, itu lidahnya susah, atau kayak kaku. Ya, maka ini untuk membiasakan lisan. Dan memahami ilmu nahwu itu sangat penting, karena tujuannya penting. Tapi yang perlu dipahami, ilmu nahwu pada awalnya kadang sulit. Di awal kali orang belajar itu kadang sulit. Ya, namun pada akhirnya kalau orang sudah sering dengar, sudah sering mengulang, itu akan mudah. Ya. Jangan kira kita ada orang yang lancar sekarang bahasa Arab, dulunya lancar memang, enggak. Dulunya sama seperti kita, setengah mati. Jelas ya? Saya juga kalau kita bilang saya sekarang kabur-kabur, datang pertama-pertama besok ndak hadir. Ya, saya dulu juga begitu. Iya, saya juga dulu seperti itu. Ada sebagian yang mengajar dulu, saya kadang kabur dari majelisnya. Mungkin karena sulit paham. Ya, tapi hasilnya akan begitu terus kalau kita tidak mau bersabar. Kalau kita tidak mau bersabar. Makanya beliau contohkan di sini, ilmu nahwu itu seperti sebuah rumah yang terbuat dari permata, namun pintunya dari besi. Maksudnya sulit untuk memasukinya, tapi kalau sudah masuk maka akan mudah baginya segala sesuatu. Jadi semangat di awal sampai mudah akhirnya. Kemudian kata beliau, ilmu nahwu sudah kita bahas tadi ya. Ilmu nahwu itu ringkasnya cara menyusun, cara membuat apa? Kata atau kalimat? Kalimat. Iya. Sekarang contoh langsung. Contohnya, Ja'a Muhammadun. Apa harakat terakhirnya Muhammad? Dhammah. Ra'aitu Muhammadan. Apa harakat terakhirnya Muhammad? Fathah. Marartu bi Muhammadin. Apa harakat terakhirnya? Kasrah. Ini fungsinya ilmu nahwu. Kalau dhammah itu
itu menunjukkan pelaku. Ya, menunjukkan apa? Pelaku. Makanya di sini cara terjemahnya Muhammad telah datang. Jelas? Siapa pelakunya yang datang ini? Muhammad. Yaitu menunjukkan pelaku. Kemudian ra'aitu Muhammadan. Kalau fathah itu menunjukkan objek. Makanya di sini apa? Terjemahannya saya telah melihat Muhammad. Kenapa ini Muhammad? Dia yang melihat atau dia yang dilihat? Dia yang dilihat, objeknya. Karena beda lagi harakatnya. Paham? Ya makanya dalam bahasa Arab tidak boleh tuh kita baca Al-Quran salah harakatnya, tidak boleh. Karena salah harakatnya salah artinya. Jelas? Salah harakatnya salah apanya? Artinya. Ini ja'a Muhammadun, kalau dhamma pelaku. Ra'aitu Muhammadan, kalau fathah jadi objek sekarang. Marartu bi Muhammadin. Kenapa di kasroh? Karena ada bi. Ya, ada bi. Jadi beda-beda. Kalau yang di atas kan tidak ada bi-nya tah? Tidak ada bi-nya. Bi Muhammad tidak ada. Tapi contoh yang ketiga ada apanya? Ada bi-nya. Ya, makanya kita buka dalam Al-Qur'an semua yang ada bi-nya itu jadi kasrah. Billahi, bi rasuli. Nah? Ya, itu fungsinya ilmu nahwu. Ya, sehingga kita tahu oh ini di kalimat, ini pelakunya, ini objeknya. Itu fungsinya, kedudukannya nanti bisa kita ketahui. Kemudian berikutnya babul kalam, bab tentang kalimat. Ya, kalimat itu karena kita akan belajar ilmu nahwu, berarti cara membuat kalimatnya. Apa itu kalimat? Ya, kalimat artinya lafaz, ungkapan yang tersusun. Karena kalau cuma satu kata bukan kalimat namanya. Dan memiliki faedah, ada maknanya yang bisa kita pahami dan itu digunakan oleh orang Arab. Itu kalimat dalam ilmu nahwu. Contohnya Muhammadun naimun. Apa maknanya ini? Ini Muhammadun naimun. Ungkapan atau tidak? Ungkapan. Ya. Tersusun tidak? Atau cuma satu kata? Iya, tersusun. Berapa kata itu? Hah? 2. Kemudian ada faedahnya enggak? Apa yang kita bisa pahami dari situ? Ya, Muhammad sedang tidur. Ini Muhammadun naimun bahasa Arab atau tidak? Bahasa Arab. Jadi kalam namanya, kalimat. Sama Aliun maridun, Ali sedang sakit. Demikian pula daraba Muhammadun kalban. Iya. Daraba Muhammadun kalban. Berapa susunannya ini? Yang pertama daraba, yang kedua, yang ketiga kalban. Dari sini akan ketahuan Muhammad di dhammah dia pelakunya, kalban di fathah dia objeknya. Maka artinya Muhammad memukul seekor anjing. Kapan berubah harakatnya? Daraba Muhammadan kalbun. Paham maksudnya? Ini kan dhamma pelaku dah. Kalau fathah ini jadinya objek. Kapan kita ubah harakatnya? Daraba Muhammadan kalbun, jadinya apa? Anjing memukul Muhammad. Jadi berubah artinya. Jelas? Itu fungsinya ilmu nahwu supaya tidak salah di sini. Jangan sampai kita baca daraba Muhammadan kalbun. Ya, berubah itu artinya Muhammad memukul anjing. Iya. Jelas ya? Ini kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian berikutnya, kalimat itu tentunya tersusun dari beberapa kata. Tadi ada yang 2, ada yang 3. Ya, Muhammadun naimun 2, Aliun maridun 2, daraba Muhammadun kalban berapa? 3.
Ya, itu namanya kata. Kata itu ya satu ungkapan, contoh Muhammadun. Itu kata namanya, tahu, bukan kalimat, tah? Ya, kalau Muhammad pergi itu namanya apa? Kalimat. Kalau Muhammad kata, kalau pergi kata. Kemudian asadun, singa. Al-asadu, singa itu. Iya, ini masih satu kata. Meskipun terjemahannya ada dua, singa itu. Jelas masih satu ini karena satu susunan, tak? Satu susunan, masih bersambung. Demikian pula kataba, telah menulis, yaktubu, sedang atau akan menulis. Kemudian min, dari, bal, tapi. Ini semua satu kata namanya. Ya, karena ungkapannya cuman satu. Kalau tersusun jadinya apa? Kalimat. Ya. Jadi bukan artinya ya yang dilihat. Kalau artinya di sini kata berapa? Berapa kata? Dua. Tapi kata banyak sendiri, kata banyak cuman satu. Paham? Jadi bahasa Arabnya yang kita lihat. Kemudian ini yang menjadi inti. Tadi itu pendahuluan. Jadi dia jelaskan kalimat, kemudian dia jelaskan kata. Sekarang kata itu terbagi 3. Kata itu terbagi berapa? 3. Yang pertama ismun, ada isim. Yang kedua fi'lun, ya, adalah fi'il. Yang ketiga harfun, huruf. Di sini disebutkan isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Kalau huruf apa Mi? Iya, bukan kata benda, bukan kata kerja. Jadi cukup 2 dipahami. Selain dari 2 ini, maka otomatis yang ke-3. Contoh dalam bahasa Indonesia. Iya. Buku. Masuk di mana? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Benda. Hah? Jam. Isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Benda. Motor. Isim, fi'il atau huruf? Isim. Karena benda. Mengendarai. Fi'il. Kenapa? Kata kerja. Jelas? Paham? Ya, contoh lagi. Pulpen. Isim. Karena kata benda. Ya. Tapi apa? Huruf. Ada benda namanya tapi? Tidak ada. Yang ada topi. Bukan tapi. Atau tape. Ya. Kemudian ini masuk apa ini? Tapi masuk huruf. Karena tidak ada pekerjaan juga namanya tapi. Nah, masuk apa ini? Huruf. Sama halnya misalnya, iya. Contoh bersama. Isim atau fi'il atau huruf? Bersama. Kalau membersamai jadi fi'il. Membersamai apa artinya? Menemani. Iya. Tapi kalau bersama huruf, masuk huruf. Iya. Kalau dalam bahasa Arab dia jadinya waw ma'iyah, waw bersama. Iya. Jelas ini ya? Contoh yang lain lagi. Iya.
melihat. Masuk isim fi'il atau huruf? Fi'il. Oke, ini masih mudah karena kita tahu artinya. Paham? Karena kita tahu apanya? Artinya. Kalau saya kasih misalnya bahasa Arab tidak saya artikan, otomatis tidak bisa kita bedakan ini benda atau kata kerja atau bukan. Jelas? Iya. Contoh kita bilang misalnya, iya. Nasoro. Kalau kita tidak tahu artinya, tidak akan tahu ini benda, fiil, ya, atau huruf. Jelas? Tapi kalau kita tahu artinya, menolong, berarti isim atau huruf? Fiil. Kenapa? Kata kerja. Jelas? Sehingga yang penting bagi kita bukan membedakannya dari artinya. Kalau dari artinya ribet lagi, buka lagi kamusnya. Paham maksudnya? Ya, maka cara membedakannya nanti 3 ini pakai tanda. Pakai apa? Pakai tanda. Isim itu ada tandanya. Fiil itu ada tandanya. Ya, huruf itu kalau bukan isim bukan fiil. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Kan ini kita bedakan dari terjemahannya tak? Kalau dia menunjukkan benda berarti isim. Kalau dia menunjukkan pekerjaan, kata kerja berarti fiil. Kalau bukan kata benda, bukan kata kerja berarti huruf. Ya, makanya tadi ketika dikasih kata bersama, ya berselisih meki. Ada yang bilang isim, ada yang bilang fiil, ada yang bilang huruf. Nah, kenapa? Karena ya masih rancu di sini. Ini kata kerja atau bukan? Kata benda atau bukan? Nah, sehingga ketika kita tahu tandanya nanti, ya akan jelas yang mana isim, mana fiil, mana huruf, meskipun kita tidak tahu artinya. Jelas? Jadi tanpa melihat arti itu yang penting. Iya. Berikutnya di sini disebutkan, dijelaskan isim. Isim itu kata yang menunjukkan sebuah makna, ada terjemahannya dan tidak bergandengan dengan waktu. Karena yang bergandengan dengan waktu itu pekerjaan. Sudah makan, belum makan, nanti akan makan, tak? Kalau isim tidak ada dibilang Muhammad, Muhammad lama. Toh, kitab, ya buku, buku baru, enggak. Ya buku sedang atau telah buku, enggak. Jelas? Ya. Sekarang tandanya ini yang penting. Kalau masih begini, ya Muhammad benda atau bukan? Muhammad benda atau bukan? Benda hidup. Iya kan ada pelajaran IPA kan begitu. Benda hidup. Iya. Kalau kitabun buku, benda juga, benda mati. Mirsamun pensil, benda juga tidak? Benda. Nah, sekarang kalau kita tidak tahu artinya, bagaimana? Iya. Misalnya aklamun, kita tidak tahu artinya. Ini isim atau fiil atau huruf. Kalau kita tahu aja artinya pulpen, berarti apa? Benda. Pulpen isim. Sekarang kalau tidak tahu artinya, ada tandanya. Tandanya yang pertama adalah adanya kasroh, ya, kasroh di akhirnya. Tambahkan ya. Kalau ada kata terakhirnya kasroh, maka dia isim. Apapun artinya, pokoknya kasroh terakhir berarti
Isim. Apa saja artinya, kita tahu artinya, tidak tahu artinya, pokoknya kasrah terakhirnya pasti isim. Paham? Bismi isim tak? Kenapa? Allahi isim tak? Isim. Kenapa? Kasrah terakhirnya. Ar-Rahmani isim tak? Kenapa? Ar-Rahimi isim tak? Isim. Kenapa? Kasrah terakhirnya. Jelas? Jelas? Mudah ya? Iya. Jadi isim itu tinggal dilihat tandanya. Kita tahu artinya, tidak tahu artinya, itu tidak jadi masalah lagi kalau sudah tahu apanya? Tandanya. Iya. Kemudian yang kedua, tanda yang paling banyak itu adalah tanwin. Ya, tanwin yaitu un di akhirnya atau an atau in. Ya, nun sukun, tanwin itu nun sukun seakan-akan berada pada akhir isim. Kan kayak ada nun kalau kita baca, padahal tidak ada ji. Ini kita baca ini kita bun, padahal ba terakhirnya tak? Dari mana nunnya muncul? Tanwin. Tanwin. Iya. Ini isim atau bukan? Isim karena tanwin. Rajulun isim ada tanwin. Waladun isim ada tanwin. Meskipun tidak tahu artinya. Iya, kitabun apa artinya di situ? Buku. Nah, rajulun laki-laki dewasa. Benda ndak itu? Benda hidup. Waladun, ya ada tanwinnya. Benda ndak itu? Benda. Cuman kalau benda lagi kita mau bilang ini benda atau tidak, dilihat lagi artinya, capek lagi. Nah, makanya jangan lagi dilihat artinya, cukup dilihat tandanya. Kalau ada kasrah di belakangnya isim atau tanwin berarti isim. Mau kita tahu artinya, tidak tahu artinya, pokoknya ada tandanya pasti isim. Jelas? Yang ketiga adalah dukhulu al, masuknya al. Ya, alif lam di awalnya, ada alnya di depan. Contohnya al-kitabu. Ada alnya? Ini al. Ar-rajulu. Ada alnya? Ada? Ada. Ini al. Hah? Kemudian al-waladu. Ada alnya? Ada. Ini al juga. Paham ya? Paham? Alif lam? Hah? Jadi kapan ada tandanya, maka dia terhitung isim. Mau tandanya salah satunya atau dua, ya itu tidak jadi masalah. Kalau ada mi satu cukup mi. Kan tanda yang pertama tadi kasrah terakhirnya lah. Tanda yang kedua ada tanwin. Tanda yang ketiga ada al di awal. Ya, di depan. Ya, sekarang kita lihat ini al-kitabu kan tidak kasrah terakhirnya. Tapi dari mana kita tahu bilang dia isim? Ada al. Cukup satu saja. Kapan ada satu tanda cukup nih. Paham? Jelas? Baik. Ini tanda isim. Kemudian yang keempat adalah dukhulu harfil jar. Ada huruf jar sebelumnya. Ini masuknya, kita ganti bahasanya. Sebelumnya ada huruf jar supaya lebih mudah dipahami. Kalau masuknya huruf jar, di mana dia mau masuk? Ya. Jadi sebelumnya kalau ada huruf jar, maka itu termasuk isim. Yang mana itu huruf jar?
huruf jar itu min. Banyak tuh dalam Al-Qur'an min. Ya, kadang mina sama gitu. Min sama mina sama ji. Jelas? Min sama mina sama-sama ji huruf jar. Ada juga an. Ya. Ada juga li. Ada juga bi. Ini namanya apa? Huruf jar. Jangan banyak-banyak dulu. Ini saja. Banyak huruf jar sebenarnya selain daripada ini. Ya, cuman ambil yang sering muncul. Ada min, ada an, ada li, sama ada bi. Kalau di sini disebutkan 3 contoh. Minal baiti. Yang mana huruf jarnya di sini? Min. Berarti isim yang mana isim? Al-bait yang setelahnya, bukan minnya. Paham? Kalau minnya apa? Huruf, namanya saja huruf jar. Bukan isim jar, paham? Huruf jar, tah? An aliin, mana huruf jarnya? An, berarti yang mana yang isim? Yang setelahnya ali. Paham? Yang setelahnya yaitu Ali. Jelas? Kemudian alhamdulillahi rabbil alamina. Yang mana huruf jar? Li, ini tersambung ki. Berarti yang mana isim? Allahnya. Yang setelahnya pas. Paham? Iya. Kalau misalnya seperti di surah Al-Baqarah, bil huda. Yang mana huruf jarnya? Bi. Berarti yang mana yang isim? Al-huda. Jelas? Paham ya? Itu huruf jar. Tanda yang kelima, ini tidak usah kita bahas tanda yang kelima. Tanda yang kelima kita ganti. Tanda yang kelima adalah bisa, ya, kata itu bisa menerima salah satu tanda isim. Jadi tanda yang kelima bisa menerima salah satu tanda isim. Kan tadi ada 4 kita sebut. Hah? Yang pertama kasroh terakhirnya. Yang kedua tanwin. Yang ketiga al di depan, yang keempat ada huruf jar. Huruf jar yang kita sebut ada 4, ada min, an, li sama bi. Kalau ada kata bisa menerima salah satu tanda isim, artinya tidak ada kasroh terakhirnya, tidak ada tanwinnya juga, tidak ada alnya di depan, tidak ada juga huruf jar, tapi bisa. Contohnya man, bukan min tapi man. Man, ya, bisa ndak ini isim ndak ini? Pertanyaannya, bisa ndak ini menerima salah satu dari tanda isim? Jawabannya apa? Ya, harus ditahu referensi dari bentuk lain. Kalau kita cari man di dalam Al-Quran, iya. Wala taqulu, apa itu? Setelahnya liman. Apa itu li? Huruf jar. Berarti setelahnya isim atau bukan? Isim. Berarti man
Isim atau bukan? Isim. Kenapa? Ada huruf jar. Paham ya? Kan tanda yang keberapa itu tadi? Tanda yang keempat. Kayak ini. Lillahi. Ada li dah? Berarti setelahnya adalah isim. Ini man kita contohkan di sini ada linda saya tuliskan. Tidak ada dah? Tapi di ayat bisa ndak ada linya? Bisa. Berarti man tadi isim atau bukan? Isim. Meskipun tidak ada di situ tandanya. Paham maksudnya? Paham? Iya. Contoh lain. Rabbu. Rabbu isim atau bukan? Ada kasrah di akhirnya? Tidak ada. Ada tanwinnya? Tidak ada. Ada alnya? Tidak ada. Ada huruf jar sebelumnya? Tidak ada. Isim atau bukan? Kembali lagi tanda yang kelima ini. Bisa tidak menerima salah satu tanda isim? Pertanyaannya, bisa tidak di kasrah terakhirnya? Atau bisa tidak di tanwin? Atau bisa tidak pakai al? Atau bisa tidak ada huruf jar sebelumnya? Bisa. Kalau di kasrah, yang mana contohnya? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalau kita berdoa, apa kita baca? Rabbuk firli atau Rabbi? Rabbi. Berarti isim karena dia bisa di kasrah, bisa menerima salah satu tanda isim. Paham sih? Ini penting ini. Ya, jadi ketika ada isim tidak ada tandanya, kita cari-cari dulu apakah di tempat lain adakah ayat yang dia pakai tanda isim atau tidak. Ya tentunya itu harus banyak membaca dah. Harus banyak membaca. Ya tidak bisa piti-piti juga. Paham ini tanda isim? Ini 5 dari tanda isim. Ada pertanyaan? Selesai isimnya? Ya. Sisa jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya nanti ada 9. Ada absen tak? Sudah? Supaya saya kenal-kenal kina mata. Saya itu kebanyakan orang saya lihat ji. Aku tahu ji tapi tidak tahu namanya. Pak Chandra, Fajlin, Sumara, Denai, Nasran, Herianto atau Haryanto? Haryanto. Aswad. Kalau Fajlin? Yahya. Abu Yahya. Nah ini bapaknya. Jamaluddin. Rizal. Alamsyah. Abu Sufyan. Arfan. Kenapa dibawa tufailnya? Dinisbat ke situ di. Beliau belum pi. Siapa nama tak? Ammar. Tidak tulis nama tak? Berarti 14 ini. Siapa lagi yang belum? Denggasing. Kalau Mas Bro siapa? Demaung. Pulpenta pale. Tulis ki. Ammar di. Ammar. Saya kira bilang ki Ammarji Ustaz. Denggasing. Kenapa Denggasing? Nah dia yang ambil buku.
kasih gini Pak ya. Oh. Siapa lagi? Pak Hasri. Pak Hasri. Hasri dah. Kenapa Ki sakit Ki? Siapa lagi? Demawang siapa? Demangung. Abu Irham. Izin sakit. Izin sakit. Iya. Insyaallah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fungsinya itu di absen. Ya. Supaya kita tahu siapa yang tidak hadir, sama kita tahu teman tak. Saya kemarin ada